Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan Depok. Bulan Maret 2023 selalu begini lembab. Dingin menusuk tulang, tapi entah kenapa pagi ini saya merasa hangat. Mungkin karena tas kain di pangkuan saya berisi bolu coklat kesukaan Raka, anak saya yang hari ini berulang tahun yang ke-35. Nama saya Ibu Dini. Usia saya sudah 63 tahun. Dulu saya guru sekolah dasar di SD Harapan Bangsa, mengajar anak-anak kelas 4 selama hampir 40 tahun, sebelum pensiun 3 tahun lalu. Rambut saya yang dulunya hitam legam kini sudah memutih di pelipis. Tangan saya yang dulu lincah menulis di papan tulis kini sering gemetar kalau kecapean. Tapi hati saya masih sama penuh cinta untuk Raka, anak laki-laki satu-satunya yang kini sudah menjadi direktur marketing di sebuah perusahaan properti besar di Jakarta Selatan. Saya duduk di kursi belakang mobil Honda Civic hitam milik Raka. Mobilnya selalu rapi, wangi-pewangi mobil aroma vanila yang dia suka. Di belakang kursi pengemudi ada foto kecil berukuran 4x6 cm yang ditempel dengan selotip bening foto Raka waktu taman kanak-kanak. Tersenyum lebar dengan 2 gigi depan yang ompong. Pipinya bulat, matanya berbinar. Di sampingnya tergantung gantungan kecil berbentuk hati berwarna emas dengan ukiran huruf yang sudah agak pudar. Doa ibu menjaga anak. Saya tersenyum sendiri sambil membenarkan posisi tas kue di pangkuan. Bolu coklat dari toko kue melati ini istimewa. Toko kue itu sudah berdiri sejak Raka kecil. Letaknya di ujung Jalan Margonda, tidak jauh dari rumah kami dulu. Setiap ulang tahun Raka, saya selalu membelikan bolu coklat dari sana. Bahkan ketika ekonomi kami sedang sulit, waktu suami saya, Arif, masih bekerja sebagai tukang kayu dan gajinya pas-pasan, saya selalu menabung receh demi receh agar bisa membeli kue dari toko melati untuk Raka. Hari ini saya ingin memberi kejutan. Raka sudah sibuk sekali belakangan ini. Dia jarang pulang ke rumah saya di Depok. Hanya menelpon sesekali. Suaranya terdengar lelah. Jadi saya putuskan untuk datang ke kantornya. Membawa kue ini, mungkin mengajaknya makan siang sebentar. Hanya kami berdua. Seperti dulu. Saya merogoh tas, mengeluarkan sapu tangan putih yang sudah kusut, mengelap sudut mata yang tiba-tiba basah. Entah air mata atau hanya karena cuaca yang membuat mata saya perih. Sejak Arif meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, rasanya hidup saya seperti kehilangan setengah jiwa. Raka yang mengurus semuanya waktu itu, pemakaman, surat-surat, bahkan tagihan rumah sakit yang menggunung. Dia yang kuat. Dia yang tegar, dan saya hanya bisa menangis di kamar, memeluk bantal, memanggil-manggil nama Arif sampai suara saya serak. Tapi Raka selalu ada. Dia bilang, "Ibu tenang saja, biar Raka urus semuanya. Ibu fokus jaga kesehatan." Dan saya percaya. Saya tanda tangan semua kertas yang dia minta, surat kuasa, perubahan nama rekening, sertifikat rumah. Saya tidak mengerti istilah-istilah hukum itu. Yang saya tahu, Raka anak saya. Dia tidak mungkin berbuat jahat pada ibunya sendiri. Hujan makin deras. Saya melirik jam tangan pukul 9:15. Sebentar lagi Raka akan ke tempat parkir untuk rapat dengan klien. Begitu kata asisten pribadinya yang saya hubungi tadi pagi. Saya memutuskan menunggunya di mobil saja, biar lebih mengejutkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai basement parkir. Suara sepatu formal berdentang keras di lantai beton. Jantung saya berdebar. Saya memeluk tas kue lebih erat. Bersiap menyapa Raka dengan senyum terlebar saya. Pintu mobil sebelah pengemudi terbuka. Raka masuk, membawa tas kerjanya. Wajahnya serius seperti biasa. Dia belum melihat saya di belakang karena sedang fokus meletakkan tas di kursi penumpang. Saya hampir bersuara, tapi berhenti ketika pintu sebelah satunya terbuka. Seorang perempuan masuk, rambutnya panjang, ditata rapi, memakai blazer abu-abu dan rok pensil hitam. Vina, rekan bisnis Raka yang pernah saya bantu sekitar 5 tahun lalu ketika dia baru lulus kuliah dan kesulitan mencari pekerjaan.
Waktu itu saya yang menghubungi Raka, meminta tolong agar Vina bisa diterima di perusahaannya. Raka, kamu yakin ini cara terbaik? Suara Vina terdengar lembut tapi ada nada bertanya yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Raka menutup pintu, menyalakan AC mobil. Suaranya datar, dingin, bukan suara Raka yang biasa saya kenal. Setelah ayah meninggal, semua surat sudah ditandatangani ibu. Surat kuasa umum, rekening, bahkan rumah atas nama saya. Dada saya sesak. Tangan saya yang memegang tas kue tiba-tiba terasa dingin. Apa maksudnya? Rumah, rekening. Vina tertawa kecil tawa yang terdengar seperti silet tajam di telinga saya. Kalau begitu, nanti setelah kita menikah, kirim saja dia ke Panti Reda Senja Indah. Di sana banyak teman seumur dia. Lebih baik daripada dia sendirian di rumah besar itu kan? Panti jompo. Mereka bicara tentang panti jompo untuk saya. Tetesan hujan di kaca mobil makin keras. Suaranya seperti dentuman drum di kepala saya. Nafas saya tersengal. Mulut saya kering. Saya ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Hanya ada gemetar di seluruh tubuh saya. Rumahku? Bisik saya dalam hati, hampir tidak percaya. Rumah yang aku dan Arif bangun dengan keringat 40 tahun. Rumah yang kami cicil sampai Arif harus lembur setiap akhir pekan. Rumah di Jalan Anggrek 2 nomor 17 yang kami cat sendiri waktu Raka kecil. Mata saya tertuju pada gantungan kecil di depan. Doa ibu menjaga anak. Tangan saya gemetar. Jari-jari keriput saya mencengkeram tas kue sampai kertas pembungkusnya kusut. Kue ulang tahun. Kejutan yang ingin saya berikan. Sekarang rasanya seperti lelucon yang paling menyakitkan. Raka menyalakan mesin. Suara mesin halus Honda Civic itu terdengar begitu nyaring di telinga saya. Vina menyalakan radio lagu pop Indonesia mengalun pelan. Mereka tertawa tentang sesuatu, tapi saya tidak mendengar lagi. Telinga saya seperti tersumbat. Hanya ada dengungan kosong. Saya menatap punggung Raka dari kursi belakang. Punggung yang dulu saya usap setiap kali dia demam waktu kecil. Punggung yang saya peluk erat ketika dia lulus SMA dengan nilai terbaik. Punggung yang sekarang terasa begitu asing. Raka salah satu hal, gumam saya pelan. Suara saya serak tercampur isak yang saya tahan sekuat tenaga. Dia kira ibunya ini sudah tua dan tak berdaya. Tapi air mata saya mengalir. Jatuh membasahi tas kain yang berisi bolu coklat kesukaan anak saya. Kue yang tidak akan pernah dia makan dari tangan ibunya lagi. Sore itu, sekitar pukul 4:30, saya sudah sampai di rumah. Hujan masih gerimis. Angin dingin menerpa wajah saya yang basah entah karena hujan atau air mata yang tidak berhenti mengalir sejak tadi siang di mobil Raka. Saya turun dari ojek online yang saya pesan dari basement parkir kantor Raka. Pengemudinya, seorang bapak-bapak berusia sekitar 50 tahunan, sempat bertanya dengan nada khawatir. "Ibu tidak apa-apa, kelihatan pucat." Saya hanya tersenyum lemah, menggeleng, lalu memberikan uang Rp10.000 lebih dari tarif. "Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan ya." Dia mengangguk, menatap saya sejenak dengan tatapan yang seperti tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak bertanya lebih jauh. Jaket ojek online-nya masih basah. Tetesan air hujan jatuh dari ujung lengannya ketika dia menyalakan motor dan pergi. Saya berdiri di depan pagar rumah-rumah di Jalan Anggrek 2 nomor 17 yang sudah menjadi saksi bisu 40 tahun kehidupan saya bersama Arif. Rumah sederhana dengan cat tembok berwarna krem yang sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Pagar besi hijau tua yang berkarat di pojok bawah. Tanaman bunga kertas merah yang ditanam Arif 20 tahun lalu kini sudah menjalar tinggi, menutupi sebagian dinding teras. Rumah ini, rumah yang katanya sudah atas nama Raka. Tangan saya gemetar ketika membuka pagar. Bunyi krek khas engsel pagar yang sudah lama tidak diminyaki terdengar keras di telinga. Saya masuk,
menutup pagar pelan-pelan, lalu berjalan ke teras sambil memeluk tas kain yang berisi bolu coklat kue yang tidak jadi saya berikan. Di teras, sepatu sandal jepit merah jambu saya masih di sana, berjejer rapi di samping pot tanaman. Saya melepas sepatu pantofel hitam yang saya pakai tadi pagi, sepatu yang dibeli Raka 5 tahun lalu untuk ulang tahun saya yang ke-58. Waktu itu dia bilang, "Ibu harus pakai sepatu yang bagus kalau jalan-jalan." Sekarang sepatu itu terasa berat, seperti membawa beban pengkhianatan. Saya masuk ke dalam rumah. Ruang tamu masih sama seperti tadi pagi. Sofa coklat tua dengan sarung batik, meja kaca kecil di tengah, foto keluarga tergantung di dinding. Tapi entah kenapa ruangan ini terasa lebih sepi, lebih dingin. Saya berjalan ke dapur, meletakkan tas kue di atas meja makan kayu jati tua yang sudah 30 tahun menemani kami. Di meja itu, masih ada gelas kopi tubruk Raka dari kunjungan terakhirnya 2 minggu lalu. Waktu itu dia datang sebentar, hanya 15 menit, bilang ada rapat penting. Dia minum kopi sambil berdiri, tidak sempat duduk, tidak sempat mengobrol. Saya lupa mencuci gelasnya. Sekarang, di permukaan kopi yang sudah dingin itu ada lapisan jamur tipis berwarna kehijauan. Gumpalan kecil mengambang di atas cairan hitam pekat yang sudah berbau apek. Seperti kopi itu, hubungan kami juga mulai basi. Bisik saya, suara serat menggema di dapur kosong. Saya mengambil gelas itu dengan tangan gemetar, menatapnya lama. Dulu, setiap pagi Minggu, saya dan Arif selalu minum kopi tubruk bersama di meja ini. Raka kecil duduk di kursi tingginya, minum susu coklat, kaki pendeknya menendang-nendang riang. Kami tertawa, kami bahagia. Kapan semuanya berubah? Saya meletakkan gelas itu kembali, tidak sanggup membuangnya. Entah kenapa rasanya kalau saya buang gelas itu, saya akan membuang kenangan terakhir tentang Raka sebagai anak yang masih peduli. Kaki saya membawa saya ke ruang tengah, ke meja kecil di samping sofa. Di sana, berdiri bingkai foto almarhum suami saya, Pak Arif. Fotonya diambil 10 tahun lalu ketika Raka lulus sarjana. Arif tersenyum lebar, lengannya merangkul bahu Raka, matanya berbinar penuh kebanggaan. Saya duduk di lantai, memeluk bingkai foto itu. "Mas," suara saya berdetar. "Apa aku terlalu percaya sama anak kita?" Air mata mengalir deras. Saya terisak, memeluk foto Arif seperti memeluk tubuhnya yang hangat dulu. "Kamu bilang waktu itu, Dini, Raka anak baik. Dia tidak akan melupakan kita. Tapi sekarang, dia mau buang aku ke panti jompo, Mas. Panti jompo." Tidak ada jawaban. Hanya foto Arif yang diam, tersenyum, seperti sedang bilang, "Sabar, Dini." Tiba-tiba ingatan saya melayang ke masa lalu. Saya melihat bayangan Raka kecil berusia mungkin 7 atau 8 tahun, berlari masuk ke rumah dengan tangan memegang sesuatu. Wajahnya berseri-seri. "Ibu, ibu, Raka bikin ini untuk ulang tahun ibu." Saya yang sedang memasak di dapur berbalik, melihat Raka menyodorkan selembar kertas lipat, kartu ulang tahun buatan tangan. Dia melipat kertas HVS putih jadi 2, menggambar bunga matahari pakai krayon kuning di depannya, lalu menulis dengan tulisan tangan anak kecil yang masih berantakan, "Raka sayang, ibu selamanya." Saya memeluknya erat waktu itu, mencium puncak kepalanya yang berbau sampo anak-anak. "Terima kasih sayang, ibu juga sayang Raka selamanya." Kembali ke masa kini, saya membuka laci meja, mengeluarkan kartu itu kartu yang sudah kusam. Kertas sudah menguning, tapi saya simpan 28 tahun. Saya membukanya, membaca tulisan itu lagi. "Raka sayang, ibu selamanya." Air mata saya jatuh tepat di atas kata selamanya, membuat tinta biru pudar itu sedikit luntur. "Selamanya ternyata hanya sampai ayahmu meninggal ya nak," bisik saya pahit. Saya menutup kartu itu, meletakkannya kembali ke laci. Dada saya sesak.
Kepala saya pusing. Saya harus mencari tahu lebih banyak. Harus memastikan apa yang saya dengar tadi bukan mimpi buruk. Saya bangkit, mengambil tas, lalu keluar rumah lagi. Tujuan saya, toko kue Melati. Pukul 5 sore saya sampai di toko kue itu. Letaknya di ujung jalan Margonda, di antara toko fotokopi dan warung makan Padang. Toko kecil dengan kaca etalase besar yang memajang aneka kue bolu, lapis legit, nastar, kue ulang tahun bertingkat. Bel pintu berbunyi ketika saya masuk. Ibu Rini, pemilik toko yang berusia sekitar 65 tahun sedang melayani pelanggan. Rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam, senyumnya masih ramah. "Bu Dini, lama tidak ke sini," sapanya setelah pelanggan tadi keluar. Saya memaksakan senyum. "Iya Bu Rini, tadi pagi beli bolu coklat pesanan saya kan?" "Oh iya, untuk Raka yang ulang tahun. Sudah dikasih belum?" Dada saya sesak lagi mendengar nama Raka. "Belum, Bu." Bu Rini, saya mau tanya sesuatu." Ibu Rini mengerutkan kening. "Apa, Bu?" Saya menarik napas dalam. "Raka pernah datang ke sini dengan perempuan muda?" Wajah Ibu Rini berubah. Senyumnya hilang. Dia melirik ke kiri kanan, memastikan tidak ada orang lain. Lalu menjawab pelan, hampir berbisik. "Beberapa kali, Bu. Mereka terlihat mesra. Bulan lalu mereka lihat-lihat kue pengantin. Saya pikir mau menikah." Dunia saya seperti runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Kue pengantin, menikah, dengan Vina, tanpa sepengetahuan saya. Saya tersenyum-senyum pahit yang terasa seperti merobek bibir saya sendiri. Ternyata kue ulang tahunnya bukan untuk ibunya, tapi untuk pengkhianatannya. Gumam saya pelan. "Bu Dini." Ibu Rini menatap saya dengan tatapan iba. Saya mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. "Tolong, jangan bilang siapapun ya Bu Rini. Jangan sampai Raka tahu saya tanya-tanya." Ibu Rini mengangguk cepat, lalu menepuk tangan saya pelan tangannya yang keriput dan hangat memberikan sedikit kekuatan. "Insya Allah, Bu. Saya doakan yang terbaik untuk Ibu." Saya mengangguk, tidak sanggup bicara lagi. Saya keluar dari toko itu dengan kaki yang terasa seperti diseret beban seberat 100 kilogram. Di luar, hujan sudah reda, tapi hati saya masih badai. Keesokan harinya, Kamis pagi pukul 9:10, saya sudah berdiri di depan Bank Bumi Raya Cabang Depok. Gedung 2 lantai dengan kaca besar mengkilap, logo bank berwarna hijau tua terpasang di atas pintu masuk otomatis. Udara pagi masih sejuk, tapi keringat dingin sudah membasahi punggung saya. Tadi malam saya hampir tidak tidur. Terus-menerus memikirkan kata-kata Raka dan Vina di mobil. Terus-menerus membayangkan wajah Arif kalau dia tahu anak yang dia banggakan ternyata seperti ini. Pukul 3 dini hari, saya bangun, menyalakan lampu kamar, membuka lemari pakaian tua di pojok. Di laci paling bawah, ada map coklat berisi dokumen-dokumen penting sertifikat tanah, KTP, kartu keluarga, buku tabungan. Saya mengeluarkan semuanya, menyusunnya di atas kasur, memeriksa satu persatu dengan tangan gemetar. Ada 2 buku tabungan, satu atas nama saya, satu lagi atas nama Arif tapi sudah tidak aktif sejak dia meninggal. Ada juga surat deposito yang saya dan Arif buka 20 tahun lalu pakai uang hasil menjual tanah warisan orang tua saya di Sukabumi. Nilai depositonya waktu itu 150 juta rupiah. Dengan bunga selama 20 tahun, seharusnya sudah jadi sekitar 250 juta rupiah lebih. Uang itu kami rencanakan untuk biaya hidup pensiun, untuk kalau-kalau ada keperluan mendesak, untuk Raka juga kalau dia butuh modal usaha suatu hari nanti. Tapi sekarang setelah mendengar percakapan kemarin, saya mulai curiga. Jangan-jangan uang itu juga sudah dia ambil alih. Karena itulah pagi ini saya ke bank. Pintu otomatis terbuka dengan bunyi desis halus. Udara dingin AC langsung menyambar wajah saya. Suara printer dan mesin penghitung uang terdengar keras dari balik kaca-kaca ruang kasir.
Di ruang tunggu, kursi plastik biru disusun berjejer. Ada sekitar 7 atau 8 orang sedang mengantri, kebanyakan ibu-ibu seusia saya. Mungkin juga pensiunan guru atau pegawai negeri yang sedang ambil uang pensiun bulanan. Saya mengambil nomor antrean dari mesin, B52. Layar televisi di dinding menunjukkan nomor yang sedang dilayani, B48. Masih 4 orang lagi. Saya duduk di kursi pojok, memegang map berisi dokumen dengan erat. Jantung berdegup kencang, mulut kering. Saya menelan ludah berkali-kali, tapi tenggorokan tetap terasa seperti kertas amplas. Nomor B50, silakan ke loket 3. Suara petugas dari pengeras suara memecah lamunan saya. Seorang ibu-ibu berkerudung hijau bangkit berjalan ke loket. Saya melihat dia tersenyum ramah pada petugas, mengobrol sebentar, lalu mengambil amplop berisi uang. Kehidupannya terlihat tenang, normal. Tidak seperti saya, yang sekarang merasa seperti pengkhianat sedang dirampok di siang bolong oleh anak kandung sendiri. Nomor B52, silakan ke ruang pelayanan nasabah. Saya tersentak, kaki saya hampir tidak bisa berdiri. Tapi saya memaksa tubuh ini bergerak, berjalan pelan menuju ruang pelayanan, ruangan kecil dengan meja kayu, 2 kursi dan seorang perempuan berseragam bank duduk di belakang komputer. Selamat pagi Ibu, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Selamat pagi, saya mau cek rekening dan deposito saya. Saya menyerahkan KTP dan buku tabungan. Dia mengambilnya, mengetik di komputer, matanya fokus pada layar. Beberapa detik kemudian keningnya berkerut. Tunggu sebentar ya Bu, saya panggil Ibu Linda, kepala cabang. Sepertinya ada yang perlu dijelaskan. Dada saya langsung sesak. Ada yang perlu dijelaskan. Itu artinya ada masalah. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan berusia sekitar 45 tahun masuk, rambut pendek, kacamata minus, senyum profesional. Ibu Linda, nama tagnya tertulis. Selamat pagi Bu Dini, maaf menunggu. Dia duduk, mengambil alih komputer, mengetik cepat. Matanya menyipit membaca layar. Bu Dini, pemilik utama rekening sudah berubah menjadi atas nama Raka sejak 18 bulan lalu. Waktu itu ibu datang bersama beliau, menandatangani formulir perubahan status rekening. Rasanya seperti ada batu besar jatuh menimpa kepala saya. Saya tidak ingat menandatangani itu, Bu. Suara saya bergetar. Ibu Linda menatap saya dengan tatapan yang sulit dibaca, setengah simpati, setengah ragu. Waktu itu Pak Raka bilang, ini cuma untuk mempermudah urusan pajak warisan setelah Bapak Arif meninggal, supaya tidak ribet kalau ada apa-apa. Pajak warisan. Kata-kata manis yang waktu itu saya telan mentah-mentah tanpa berpikir. Bagaimana dengan deposito saya, Bu? Ibu Linda mengetik lagi. Wajahnya semakin serius. Deposito juga sudah diubah. Penerima manfaat utama adalah Pak Raka. Kalau ibu ingin cairkan, harus ada persetujuan dari beliau. Harus ada persetujuan dari Raka. Uang hasil jerih payah saya dan Arif selama puluhan tahun, sekarang saya tidak bisa ambil tanpa izin anak saya sendiri. Bu Linda, saya minta semua salinan dokumennya. Rekening, deposito, surat kuasa, semua. Ibu Linda mengangguk. Baik Bu, tunggu sebentar ya. Dia keluar meninggalkan saya sendirian di ruangan itu. Saya menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis yang mau meledak. Tidak boleh menangis di sini. Tidak boleh lemah di sini. 10 menit kemudian Ibu Linda kembali dengan amplop coklat berisi tumpukan kertas. Saya membukanya dengan tangan gemetar. Ada formulir perubahan status rekening, surat kuasa umum, fotokopi KTP saya dan tanda tangan saya. Tanda tangan yang saya tidak ingat kapan saya bubuhkan. Tangan saya bergetar hebat sampai kertas di tangan saya terlipat sendiri. Saya menatap tanda tangan itu, memang tulisan tangan saya. Tapi kapan? Di mana? Kenapa saya tidak ingat? Lalu saya teringat. 18 bulan lalu. 2 bulan setelah Arif meninggal. Raka datang dengan tumpukan kertas. Bilang urusan pajak dan warisan rumit, harus tanda tangan ini itu. Saya masih syok waktu itu. Masih menangis setiap hari. Otak saya tidak berfungsi normal.
Saya tanda tangan apa saja yang dia minta tanpa membaca. Bodohnya aku, bisik saya. Air mata mulai jatuh di atas kertas-kertas itu. Tiba-tiba, seorang staf muda perempuan berusia sekitar 25 tahun yang tadi lewat di depan ruangan, berhenti. Dia melirik ke kiri kanan, lalu masuk menutup pintu sedikit. Dia membungkuk, berbisik pelan di telinga saya. Bu, kemarin Pak Raka sempat tanya tentang pencairan deposito Ibu. Dia tanya prosedurnya gimana, berapa lama. Jantung saya berhenti sedetik. Pencairan deposito? Raka mau ambil uang itu. Uang terakhir yang saya punya. Staf muda itu menatap saya dengan tatapan iba. Maaf Bu, saya sebenarnya tidak boleh bilang. Tapi saya kasihan lihat Ibu. Ibu hati-hati ya. Dia keluar cepat sebelum saya sempat bilang terima kasih. Saya duduk di kursi itu entah berapa lama. Ibu Linda sudah kembali ke mejanya, melayani nasabah lain. Suara mesin hitung uang terus berdentang keras. Tapi telinga saya seperti buntu. Akhirnya saya bangkit, keluar dari bank dengan langkah lemah, seperti orang habis sakit 2 minggu. Di luar matahari sudah tinggi, panas menyengat kulit, tapi tubuh saya dingin. Dia bukan hanya ambil uangku, gumam saya sambil berjalan ke halte angkot. Dia ambil seluruh hidupku. Malam itu pukul 8:15, saya duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel tua saya. Saya menghubungi Ibu Ruhana, teman lama sejak kami sama-sama mengajar di SD Harapan Bangsa 30 tahun lalu. Dia sudah pensiun juga, tinggal di Cinere. Halo Din, suaranya hangat di seberang. Ruh, suara saya langsung serak. Raka ambil alih semua rekeningku. Hening sejenak. Lalu terdengar hela napas panjang. Astaga Din, itu termasuk penyalahgunaan keuangan lansia. Kau harus cari pengacara dan lapor ke polisi. Tapi dia anak kandungku, Ruh. Justru karena itu kau harus bertindak. Kalau dibiarkan, dia bisa habiskan semua uangmu. Kau mau hidup mengemis di hari tua? Saya menangis. Ruhana membiarkan saya menangis sampai reda, lalu berkata lagi, kali ini dengan nada tegas. Dengar Din, aku punya nomor Ibu Putri Wibowo. Dia pengacara yang sering bantu kasus orang tua tertipu anak atau keluarga. Orangnya baik. Aku kirim nomornya sekarang ya. Besok kau hubungi dia, jangan tunda lagi. Terima kasih Ruh. Sama-sama. Kau harus kuat, Din. Arif pasti mau kau berjuang. Telepon terputus. Beberapa detik kemudian, ponsel saya berbunyi pesan masuk berisi nomor telepon dan nama. Ibu Putri Wibowo SH. Saya menatap layar ponsel lama. Besok, saya akan menelpon pengacara itu. Besok, saya akan mulai berjuang. Seminggu kemudian, Kamis siang pukul 2:20, saya turun dari kereta komuter lain di stasiun Tebet. Udara Jakarta Selatan panas menyengat. Bau asap kendaraan bercampur aroma gorengan dari pedagang kaki lima di sekitar stasiun. Saya menyeka keringat di dahi dengan sapu tangan putih yang sudah kusut di dalam tas. Tujuan saya hari ini, kantor Ibu Putri Wibowo di Jalan Tebet Barat Dalam nomor 23. Seminggu ini rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak berakhir. Setiap malam saya terbangun jam 2 atau 3 dini hari, keringat dingin membasahi bantal. Saya membayangkan wajah Raka, membayangkan dia dan Vina tertawa sambil menghitung uang saya. Membayangkan diri saya sendirian di panti jompo, duduk di kursi roda, menatap kosong ke jalan. Tapi setiap kali pikiran itu datang, saya ingat kata-kata Ibu Ruhana. Kau harus kuat, Din. Arif pasti mau kau berjuang. Jadi hari ini, saya berangkat ke Jakarta. Sendirian, tanpa bilang siapa-siapa. Bahkan Raka tidak tahu saya kemana. Saya berjalan sekitar 10 menit dari stasiun,
melewati gang kecil yang diapit rumah-rumah lama dengan tembok penuh poster iklan. Anak-anak kecil main bola di ujung gang, tertawa riang. Seorang ibu-ibu sedang menjemur pakaian di pagar. Kehidupan normal yang terasa sangat jauh dari kehidupan saya sekarang. Akhirnya saya sampai di sebuah ruko 2 lantai dengan cat putih yang mulai mengelupas. Plang kecil di samping pintu bertuliskan Putri Wibowo and Partners, konsultan hukum. Saya menarik napas dalam lalu menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahun, asisten, mungkin menyapa dengan senyum ramah. "Selamat siang, Ibu. Dengan siapa?" "Saya Ibu Dini, sudah janjian dengan Ibu Putri." "Oh iya, Bu, silakan masuk." Saya masuk ke ruangan kecil tapi rapi. Dinding dicat warna krem lembut. Ada 2 meja kerja dengan komputer. Lemari arsip kayu penuh tumpukan berkas hukum tersusun rapi dengan label-label. Di sudut ruangan ada sofa coklat tua untuk tamu. Aroma kopi segar tercium dari pantry kecil di belakang. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah sebuah foto hitam putih tergantung di dinding. Seorang laki-laki paruh baya memakai toga pengacara, tersenyum bijaksana. Di bawah foto itu ada bingkai kayu bertuliskan kutipan dalam huruf kaligrafi indah. "Keadilan dimulai dari keberanian." Saya membaca pelan, merasakan setiap kata meresap ke dalam dada. Keberanian. Apakah saya punya itu? "Ibu Dini?" Saya berbalik. Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun berjalan keluar dari ruangan dalam. Rambutnya diikat kuncir kuda rapi, memakai kemeja putih dan celana bahan hitam. Wajahnya tegas tapi matanya lembut. Ibu Putri Wibowo. "Selamat siang, Bu Putri." Saya berjabat tangan dengannya. "Selamat siang, mari kita bicara di ruangan saya." Dia menuntun saya masuk ke ruangan lebih kecil. Meja kerja penuh dokumen, rak buku hukum di belakang, foto keluarga kecil di meja. Kami duduk berhadapan. Ibu Putri menuangkan air putih ke gelas, menyodorkannya pada saya. "Silakan diminum dulu, Bu. Ibu kelihatan capek." Saya minum beberapa teguk, tenggorokan yang kering sejak tadi pagi sedikit lega. "Terima kasih, Bu." Ibu Putri tersenyum-senyum yang tulus, bukan senyum profesional seperti pegawai bank kemarin. Ibu Ruhana sudah cerita sedikit tentang situasi Ibu. Tapi saya ingin dengar langsung dari Ibu. Ceritakan dari awal, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Maka saya cerita. Dari pagi hari, saya bersembunyi di mobil Raka, mendengar percakapan mereka tentang panti jompo, sampai ke bank dan menemukan semua rekening sudah diambil alih. Suara saya bergetar beberapa kali. Air mata mengalir, tapi saya terus bicara. Ibu Putri mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat di buku kecil. Setelah saya selesai, Ibu Putri meletakkan pulpennya, menatap saya dengan tatapan yang membuat saya merasa didengar, benar-benar didengar, untuk pertama kalinya dalam seminggu ini. "Ibu Dini," katanya pelan tapi tegas. "Apa yang Raka lakukan ini termasuk penyalahgunaan keuangan terhadap lansia. Ini pidana, Bu. Bisa dilaporkan ke polisi." "Tapi dia anak saya, Bu." "Justru karena dia anak Ibu, dia lebih tidak boleh berbuat seperti ini. Hukum melindungi orang tua dari eksploitasi, bahkan oleh anak kandung sendiri." Dia melihat foto di dinding foto ayahnya. Almarhum ayah saya bilang, keadilan dimulai dari keberanian. Lalu dia menatap saya lagi, tersenyum hangat. Dan Ibu Dini sudah punya keberanian itu. Ibu sudah datang ke sini, itu langkah besar. Air mata saya jatuh lagi, tapi kali ini bukan air mata sedih. Entah apa lega mungkin, atau harapan. Ibu Putri mengambil secari kertas, menulis beberapa poin. "Saran saya begini, Bu. Pertama, Ibu foto semua bukti yang Ibu punya. Slip bank, surat kuasa, tanda tangan, dokumen apapun yang berhubungan dengan pengalihan aset. Kirim ke saya lewat WhatsApp. Kedua, lapor juga ke Polsek Depok Timur, supaya resmi tercatat. Ketiga, jangan konfrontasi dulu dengan Raka. Diam saja, seperti biasa. Kumpulkan bukti dulu.
Kalau Raka tahu, Bu. Ibu Putri tersenyum tipis. Biarkan, kadang diam lebih tajam daripada marah. Dia akan lengah kalau dia pikir ibu tidak tahu apa-apa. Saya mengangguk pelan, menyimpan kertas itu di dalam tas. Berapa biayanya, Bu? Untuk konsultasi pertama ini gratis, Bu Dini. Untuk proses selanjutnya, kita lihat dulu seberapa rumit kasusnya. Tapi saya akan bantu semaksimal mungkin. Ibu tenang saja. Saya hampir menangis lagi mendengar kata-kata itu. Sudah lama sekali tidak ada yang bilang ibu tenang saja dengan tulus seperti ini. Sore itu, setelah pulang dari Jakarta, saya mampir ke toko buku Gramedia di Margonda. Saya membeli sebuah buku tulis tebal bersampul keras warna coklat tua. Di sampulnya, dengan spidol permanen hitam, saya menulis 3 kata, catatan kebenaran. Di rumah, saya duduk di meja makan, menyalakan lampu, lalu membuka buku itu. Halaman pertama saya tempel fotokopi formulir perubahan rekening dari bank. Halaman kedua, surat kuasa umum. Halaman ketiga, slip deposito. Setiap halaman saya beri tanggal dan catatan kecil kapan dokumen itu ditanda tangani. Apa yang Raka bilang waktu itu, bagaimana perasaan saya. Setiap bukti kecil saya susun rapi. Setiap pengkhianatan saya catat dengan tinta hitam. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid dekat rumah. Suara merdu yang menenangkan, mengalir pelan bersama gerimis sore yang tiba-tiba turun. Saya menutup buku, meletakkannya di laci meja dengan hati-hati, lalu berjalan ke jendela. Hujan rintik membasahi kaca. Tetesan air membentuk jalur-jalur kecil seperti air mata. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Kemarin, saat naik angkot pulang dari bank, saya lewat Jalan Raya Bogor. Dari jendela angkot, saya sempat melihat gerbang besi berkarat dengan tulisan besar, Panti Vreda Senja Indah. Hari ini entah kenapa saya ingin melihatnya lebih dekat. Saya mengambil payung hitam tua, keluar rumah, berjalan sekitar 15 menit ke sana. Hujan makin deras, tapi saya terus berjalan. Sampai di depan gerbang panti jompo itu saya berhenti. Gerbang besi setinggi 2 meter, catnya mengelupas, berkarat di beberapa bagian. Di balik gerbang terlihat bangunan tua bertingkat 2 dengan tembok kusam. Di teras depan ada beberapa orang tua duduk di kursi plastikada yang menatap kosong ke jalan. Ada yang tidur, ada yang bergumam sendiri. Salah satu nenek tua, rambutnya putih semua, duduk sendirian di pojok. Tangannya gemetar memegang tongkat. Matanya menatap ke arah gerbang ke arah saya, tapi seperti tidak melihat apa-apa. Kosong, hampa. Itukah tempat mereka mau menaruhku? Bisik saya, air mata bercampur hujan di wajah. Suara azan maghrib masih terdengar samar dari kejauhan, mengalun panjang, bercampur dengan suara hujan yang makin keras memukul payung saya. Saya berbalik, berjalan pulang dengan langkah lebih cepat. Sampai di rumah, saya duduk di teras, menutup payung, membiarkan hujan membasahi sebagian baju saya. Saya menatap langit senja yang gelap, lalu berbisik kentah pada siapa, pada Arif, pada Tuhan, atau pada diri saya sendiri. Selama aku masih bernafas, aku masih punya cerita. Dan cerita saya belum selesai. 25 Maret 2023 pukul 10 pagi. Matahari bersinar terang menembus tirai jendela ruang tamu. Cahayanya jatuh tepat di atas bingkai foto Pak Arif yang tergantung di dinding. Dalam cahaya itu, senyum Arif terlihat begitu hidup. Matanya seolah menatap saya dengan tatapan yang berkata, "Aku di sini, Din. Aku menyaksikan semuanya." Saya duduk di sofa, tangan dilitat di pangkuan, punggung tegak. Hari ini berbeda. Hari ini saya tidak lagi ibu tua yang lemah dan mudah dibodohi. Hari ini saya seorang pejuang yang siap bertempur. Di meja kopi depan saya tersusun rapi buku catatan kebenaran yang sampulnya sudah sedikit lusuh karena sering saya buka.
amplop berisi fotokopi semua dokumen bank, dan ponsel saya yang layarnya menunjukkan pesan terakhir dari Ibu Putri. "Semangat Bu Dini, saya dan polisi akan tiba pukul 11. Tenang saja." Pukul 10:15 terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu mobil dibanting, langkah kaki cepat mendekat. Gerbang terbuka dengan bunyi berdecit keras. Raka masuk. Dia memakai jas abu-abu gelap, dasi biru tua, sepatu pantofel hitam mengkilap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya tampan tapi dingin. Di tangannya, tas kulit coklat berisi tumpukan dokumen. Saya tahu itu pasti dokumen yang ingin dia paksa saya tanda tangani lagi. "Selamat pagi, Bu." Sapanya datar, tidak ada kehangatan, seperti bos berbicara dengan bawahan, bukan anak berbicara dengan ibu. "Selamat pagi, Nak." Suara saya tenang, tidak gemetar seperti dulu. Dia duduk di kursi depan saya, membuka tas, mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Bu, saya sudah siapkan formulir ini. Tanda tangan saja di sini, sini, dan sini." Dia menunjuk dengan ujung pulpen mahal berlogo perusahaannya. "Semua aset jadi satu rekening. Ibu nggak usah repot ngurus ini itu. Biar Raka saja yang urus." Tidak repot. Kata-kata manis yang sebenarnya berarti serahkan semuanya. Jadi saya bisa habiskan sesuka saya. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap wajahnya, wajah anak yang dulu saya mandikan ketika masih bayi. Yang dulu menangis di pelukan saya setiap kali mimpi buruk. Yang dulu berlari ke sekolah sambil melambaikan tangan sambil berteriak, "Ibu, aku sayang ibu." Kapan wajah itu berubah jadi sedingin ini? "Nak," kata saya pelan, "uang di rekening ibu berkurang banyak. Kamu tahu kenapa?" Raka terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Lalu dia menjawab dengan nada santai, terlalu santai untuk jujur. "Untuk investasi, Bu. Demi keluarga. Nanti hasilnya buat ibu juga kok." Investasi, keluarga. Kata-kata indah untuk menutupi pencurian. Saya menarik napas dalam, lalu dengan gerakan perlahan tapi tegas, saya mengangkat buku catatan kebenaran dari meja, meletakkannya tepat di depan Raka. Bunyi buku menyentuh meja kayu terdengar keras di ruangan yang sunyi. "Apa ini?" tanyanya. Keningnya berkerut. "Semua bukti sudah dikirim ke pengacara dan polisi. Jangan bohong lagi, Nak." Wajah Raka berubah. Matanya melebar. Tangannya yang memegang pulpen tiba-tiba berhenti di udara. "Ibu, lapor polisi?" Suaranya naik 1 oktav, tidak percaya. Saya menatapnya tanpa berkedip. "Ya, karena ibu bukan perempuan bodoh." Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetik keras. Tik, tok, tik, tok. Raka melempar pulpennya ke meja, berdiri, berjalan mondar-mandir. Tangannya mengepal, wajahnya merah menahan amarah. "Ibu tahu nggak sih, ini bisa merusak karir saya. Nama saya bisa tercoreng di kantor. Saya bisa kehilangan pekerjaan." "Kamu sudah merusak hidup ibu duluan, Nak. Sekarang ibu cuma mau keadilan." Dia tertawa pahit tawa yang terdengar seperti orang frustasi. "Keadilan? Ibu pikir polisi akan percaya cerita ibu? Semua dokumen sah, Bu. Semua ada tanda tangan ibu. Ibu sendiri yang tanda tangan." Dengan dibohongi, dengan dimanipulasi, itu namanya penipuan, Raka. Sebelum dia sempat menjawab, terdengar suara mobil lain berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka, langkah kaki berhak tinggi mendekat. Vina masuk. Dia memakai dress hitam ketat, rambut panjangnya diikal indah, wajahnya penuh make up tebal. Senyumnya manis, tapi palsu, senyum ular berbisa. "Bu Dini, selamat siang." Dia membungkuk sedikit pura-pura hormat. "Kami cuma mau bantu, Bu. Raka takut ibu mulai pikun, jadi dia mau urus semua aset supaya aman." Pikun, kata yang sering dipakai untuk melumpuhkan orang tua, membuat mereka terlihat tidak kompeten, tidak bisa dipercaya. Saya berdiri.
menatap Vina dengan tatapan yang membuat senyumnya pudar sedikit. Kesehatan ibu baik, tapi hati ibu sakit melihat anaknya lupa budi. Vina melirik Raka. Matanya berbinar bukan karena cinta, tapi karena perhitungan. Dia mendekati saya, mencoba meraih tangan saya dengan lembut. Bu, tanda tangan saja lagi formulir ini, biar semuanya beres. Nanti Bu Dini bisa istirahat tenang, kami yang urus semuanya. Istirahat tenang? Maksudnya di panti jompo. Saya menarik tangan saya dari genggamannya. Ibu tidak akan tanda tangan apapun lagi. Raka mendekat, nada suaranya berubah jadi mengancam. Bu, jangan keras kepala. Ibu pikir ibu bisa menang lawan kami? Kami punya pengacara perusahaan. Kami punya uang. Ibu cuma punya apa? Sebelum saya menjawab, suara ketukan pintu keras menginterupsi. Tok, tok, tok. 3 ketukan tegas. Jantung saya berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena lega. Mereka datang. Saya berjalan ke pintu, membukanya lebar. Di depan pintu berdiri 2 orang polisi berseragam lengkap, seorang bribka dan seorang aib dadan. Di samping mereka, Ibu Putri Wibowo dengan tas kerja hitam di tangannya. Wajahnya tenang tapi tegas. Selamat siang Bu Dini, sapa Ibu Putri. Selamat siang Bu Putri, Pak Polisi, silahkan masuk. Mereka masuk. Raka dan Vina berdiri kaku di tengah ruangan. Wajah mereka pucat. Bribka yang lebih tuan amanya Pak Bambang sesuai tag di dadanya menatap Raka dengan tatapan penuh wibawa. Kami dapat laporan tentang penyalahgunaan keuangan lansia. Saudara Raka? Raka menelan ludah. Iya Pak, tapi ini salah paham. Tidak ada salah paham Pak, potong Ibu Putri. Dia mengeluarkan tumpukan dokumen dari tasnya, meletakkannya di meja. Ini semua bukti transfer rekening tanpa sepengetahuan penuh Ibu Dini. Manipulasi tanda tangan dan rencana memasukkan beliau ke panti jompo tanpa persetujuan. Silahkan lihat dokumen di meja Pak, kata saya tenang. Semua sudah saya siapkan. Pak Bambang dan Ibu Putri duduk, membuka dokumen satu persatu. Sementara itu, Aibda yang lebih muda berdiri di samping pintu menjaga agar Raka dan Vina tidak kabur. Di luar, tetangga mulai berkumpul di depan gerbang. Ibu Siti dari sebelah, Pak Hasan dari depan, beberapa ibu-ibu lain. Mereka berbisik-bisik, melirik ke dalam rumah dengan tatapan penasaran dan terkejut. Astagfirullah, tega banget anaknya. Terdengar suara Ibu Siti dari luar, nadanya prihatin. Katanya anak sukses, ternyata durhaka, sahut yang lain. Raka mendengar itu semua. Wajahnya makin pucat, tangannya gemetar. Dia duduk di kursi, tidak berani menatap saya. Kepala tertunduk, diam. Vina mencoba berbicara, tapi Pak Bambang mengangkat tangan, menghentikannya. Nona diam dulu, kami akan periksa semua pihak nanti di kantor. Setelah memeriksa dokumen sekitar 20 menit, Pak Bambang menatap Raka dengan tatapan kecewat, tatapan seorang ayah pada anak yang salah jalan. Saudara Raka, ini sangat serius. Ini bisa masuk pasal penggelapan dan eksploitasi lansia. Kami akan minta Anda datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Raka tidak menjawab, hanya anggukan lemah. Ketika polisi dan Ibu Putri bersiap pergi, saya berjalan mendekati Raka. Berdiri tepat di depannya. Dia masih menunduk, tidak berani menatap mata saya. Saya berbisik cukup pelan agar hanya dia yang dengar, tapi cukup keras agar dia tidak akan pernah lupa. Anak yang baik tidak mencuri dari ibunya. Sekarang biarkan hukum bicara. Mereka pergi. Raka dan Vina ikut dibawa untuk pemeriksaan. Suara mobil patroli perlahan menjauh. Tetangga mulai bubar. Masih berbisik-bisik sambil menatap saya dengan tatapan simpati. Saya berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Ruangan yang tadi penuh ketegangan sekarang sunyi. Hanya bunyi jam dinding yang berdetik. Mata saya tertuju pada lantai, ada sebuah bingkai foto kecil terjatuh. Foto keluarga kami bertiga. Saya, Arif, dan Raka kecil. Diambil 25 tahun lalu di kebun binatang Ragunan. Kami tersenyum bahagia. Saya membungkuk mengambil foto itu dengan lembut. Kaca bingkainya sedikit retak di sudut, tapi foto di dalamnya masih utuh.
Saya meniup debu yang menempel, mengelap kaca dengan ujung baju. "Sekarang aku bersih," bisik saya sambil memeluk foto itu ke dada. Sama seperti fotonya. Dan air mata mengalir, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Air mata kemenangan kecil dalam pertempuran panjang yang masih harus saya hadapi. 6 bulan kemudian, September 2023. Suara azan subuh berkumandang dari Masjid Al-Ikhlas di ujung gang, merdu dan khusyuk, memecah keheningan pagi yang masih gelap. Saya bangun dari tidur yang nyenyak, tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada lagi bayangan Raka dan Vina tertawa mengejek. Tidak ada lagi bayangan panti jompo dengan gerbang besi berkarat. Saya bangkit dari tempat tidur, merapikan sprei batik biru tua pemberian Ibu Ruhana, lalu berjalan ke dapur dengan langkah ringan. Kaki saya masih sedikit pegak lefek usia 63 tahun, tapi hati saya ringan seperti burung yang baru dilepas dari sangkar. Di dapur, saya menyalakan kompor gas, memanaskan air dalam teko aluminium tua yang sudah menemani saya 20 tahun. Sementara air mendidih, saya mengambil toples kopi tubruk dari rak kopi yang sama yang dulu saya dan Arif nikmati setiap minggu pagi. Aroma kopi yang baru digiling kemarin di warung Pak Usman tercium harum ketika saya tuang 2 sendok makan ke dalam gelas keramik putih kesayangan saya. Air mendidih, bunyi teko berdecit pelan. Saya tuangkan air panas ke dalam gelas, aduk perlahan dengan sendok kecil, lalu biarkan ampasnya mengendap. Aroma kopi tubruk menyebar ke seluruh dapura. Aroma yang familiar, hangat, menenangkan. Aroma rumah. Saya membawa gelas kopi ke jendela dapur, membuka tirainya perlahan. Cahaya pagi mulai menyingsing. Langit timur berwarna jingga keemasan. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi sudah menyinari atap-atap rumah tetangga dengan semburat cahaya lembut. Dan di sana, tepat di halaman belakang rumah saya yang dulu hanya ditumbuhi rumput liar dan sampah kering, kini berdiri kebun komunitas Ibu Dini. Kebun kecil seluas sekitar 100 meter persegi. Saya membangunnya dari sebagian uang yang berhasil dikembalikan Raka melalui putusan pengadilan. Tanah dibajak, dipagari bambu sederhana, dibagi menjadi beberapa petak kecil untuk menanam sayuran dan bunga. Ada bedengan kangkung yang daunnya sudah hijau subur, cabai rawit yang buahnya mulai memerah, tomat ceri yang bulat-bulat kecil menggantung, dan di sudut tanaman melati putih yang aromanya harum di pagi hari. Saya menyeruput kopi, tersenyum sendiri melihat kebun itu. Siapa sangka 6 bulan lalu saya hampir kehilangan segalanya. Sekarang saya punya ini tempat kecil yang memberi kehidupan baru. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk tetangga-tetangga yang ikut berkebun bersama. Flashback 6 bulan lalu masih terasa jelas di kepala saya. Setelah polisi membawa Raka dan Vina untuk pemeriksaan, prosesnya panjang dan melelahkan. Ada pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti tambahan, sidang demi sidang di Pengadilan Negeri Depok. Ibu Putri Wibowo tidak pernah meninggalkan saya. Dia mendampingi setiap sidang, menjelaskan istilah-istilah hukum yang rumit dengan bahasa sederhana agar saya mengerti. Ibu Ruhana selalu datang menemani saya, duduk di bangku penonton, memegang tangan saya setiap kali saya gemetar mendengar kesaksian yang menyakitkan. Di persidangan terungkap fakta mengejutkan. Vina bukan hanya memanipulasi Raka, dia punya catatan kriminal. 3 kasus serupa di kota lain memanipulasi pria yang punya orang tua kaya, mengambil alih aset mereka, lalu kabur setelah uang habis. Polisi sudah mencarinya bertahun-tahun. Kasus saya menjadi jalan untuk menangkapnya. Hakim seorang perempuan bijaksana bernama Ibu Hakim Sari Dewi membaca putusan dengan suara tegas pada akhir Juli 2023. Terdakwa Raka Wibowo terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan terhadap lansia, dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan, wajib mengembalikan seluruh dana yang diambil secara tidak sah, dan dilarang melakukan kontak dengan korban selama masa percobaan. Raka duduk di kursi terdakwa.
Kepala tertunduk, tidak ada air mata, tidak ada penyesalan yang terlihat nyata, hanya keheningan. Terdakwa Vina Anggraini terbukti melakukan penipuan berlapis, penggelapan, dan eksploitasi lansia di 4 kasus berbeda, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Vina menangis keras di kursi terdakwa. Tapi saya tidak merasakan apa-apa, tidak kasihan, tidak marah, hanya kosong. Setelah putusan, Ibu Putri memeluk saya di luar ruang sidang. Ibu menang, Bu Dini, Ibu menang. Dan saya menangis lega, menangis puas, menangis untuk semua rasa sakit yang akhirnya dibayar dengan keadilan. Kembali ke pagi ini, September 2023. Pukul 7 pagi, saya sudah berdiri di gerbang kebun komunitas Ibu Dini. Hari ini hari istimewa, hari peresmian resmi kebun ini. Meskipun sebenarnya sudah beroperasi 2 bulan, hari ini kami mengadakan acara kecil-kecilan untuk tetangga dan anak-anak sekitar. Ibu Putri Wibowo datang pagi-pagi, membawa nasi tumpeng kecil pesanan dari catering. Ibu Ruhana datang dengan membawa kue-kue tradisional lemper, risoles, tastel. Tetangga-tetangga lain datang dengan membawa kursi plastik, terpal untuk tenda sederhana, dan senyum hangat. Anak-anak berlarian riang di antara bedengan sayuran, tertawa ceria sambil menyiram tanaman dengan gembor plastik warna-warni. Ibu-ibu lansia duduk di bangku bambu di bawah pohon mangga tua, mengobrol sambil memilah biji cabai untuk ditanam minggu depan. Pukul 8:30 acara kecil dimulai. Ibu Putri berdiri di depan, tersenyum lebar, lalu berbicara dengan suara lantang yang penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul untuk meresmikan kebun komunitas Ibu Dini, sebuah tempat yang lahir dari keberanian luar biasa seorang ibu. Semua orang bertepuk tangan. Saya duduk di depan, wajah memanas karena malu, tapi juga bangga. Ibu Putri melanjutkan. Keberanian Ibu Dini bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari pengkhianatan, tapi juga membuka mata banyak orang bahwa kita tidak boleh diam ketika melihat ketidakadilan, bahkan jika itu dilakukan oleh orang terdekat kita. Tepuk tangan makin keras. Anak-anak bersorak. Saya menghapus air mata yang mulai mengalir. Setelah sambutan, anak-anak diajak menanam bibit sayuran bersama. Saya berjalan ke bedengan kosong di pojok, berlutut di atas tanah yang gembur dan basah karena disiram tadi pagi. Tangan keriput saya menggali lubang kecil dengan sekop tangan, memasukkan bibit kangkung, lalu menutupnya kembali dengan tanah. Tiba-tiba, seorang anak kecil, Sari, tetangga sebelah yang berusia 7 tahun, mendekat dengan membawa pot kecil berisi tanaman bunga matahari setinggi 20 cm. Wajahnya berseri, senyumnya lebar memperlihatkan gigi depan yang ompong. "Ibu, ini buat ibu," katanya sambil menyodorkan pot. Saya menerima pot itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Nak, cantik sekali bunganya." Sari tersenyum makin lebar. "Ibu, guru bilang bunga matahari selalu menghadap ke matahari, kayak ibu yang selalu cari cahaya meski gelap." Kata-kata polos itu menusuk langsung ke hati saya. Saya memeluk Sari sebentar, lalu berbisik, "Terima kasih, Nak. Ibu juga akan begitu." Saya menanam bunga matahari itu tepat di tengah kebun, di tempat yang paling terang terkena sinar matahari pagi. Ketika saya menimbunya dengan tanah, cahaya matahari pagi menyinari wajah saya hangat, lembut, penuh harapan. Sore hari, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendirian di teras belakang menghadap kebun. Di tangan saya ada amplop coklat, amplop terakhir dari pengembalian dana Raka yang dikirim lewat pengacara. Saya membukanya perlahan. Di dalam ada cek bank dan selembar kertas putih dilipat rapi. Saya membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan Raka, tulisan yang dulu saya ajarkan ketika dia kelas 1 SD. "Maafkan aku, Bu." 4 kata.
Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada janji, hanya 4 kata sederhana. Saya tersenyum-senyum pahit campur lega. Saya melipat kertas itu kembali, berjalan ke dalam rumah dan meletakkannya di samping bingkai foto Pak Arif di meja ruang tamu. Aku maafkan. Bisik saya sambil menyentuh bingkai foto Arif. Tapi aku tak akan lupa. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti melepaskan beban, tapi tetap mengingat pelajaran. Malam itu saya duduk di teras depan, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah, membawa aroma melati dari kebun belakang. Saya berbisir pelantah pada siapa? Mungkin pada diri saya sendiri. Mungkin pada Arif di sana. Mungkin pada siapapun yang mendengarkan. Kadang keadilan datang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Kalau kau punya orang tua, jangan biarkan mereka diam dalam ketakutan. Bantu mereka bicara, bantu mereka berdiri. Saya tersenyum, menatap bintang paling terang di langit. Nama saya Dini, 63 tahun dan akhirnya saya hidup untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Ibu Dini dari awal hingga akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperjuangkan keadilan, tidak peduli seberapa tua usia kita. Kalau kalian menyukai cerita ini, tolong tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah melihat kasus serupa di sekitar kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Ibu Dini? Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap minggu kami hadirkan kisah nyata yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kehidupan. Tekan tombol lonceng supaya kalian langsung dapat notifikasi setiap kali ada cerita baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah takut untuk berjuang demi kebenaran.